Oke, Assalamualaikum. Kita lanjut review saham berikutnya. Ini requestnya Kak Siti dan Kak Amina ya. Kemarin yang komen ingin bahas Selamat Sempurna atau SMSM. Jadi ini karena musim liburan, jadi saya rekam aja ya teman-teman ya. Ya nanti kalau misalnya bisa upload harian atau 2 hari sekali masih oke lah untuk mengisi aja waktu-waktu yang kosong di saat liburan. SMSM secara harga masih konsolidasi aja. Ini puncak tertinggi di 2024 Januari sampai hari ini kira-kira di 2200-an. Posisi harga terakhir di 1700. Perusahaan ini fokusnya bikin filter oli ya teman-teman. Dan juga radiator untuk mobil. Dan bagusnya adalah ini ekspor. Ekspor ke 125 negara. Jadi selain lokal mereka juga jualan ke ekspor. 90% pendapatannya dari aftermarket. Jadi jualannya aftermarket itu adalah replacement market ya, bukan OEM. Jadi dia jual ke konsumen langsung. Kalau OEM jualnya itu ke perakit mobil atau perakit motor, nanti akan dirakit menjadi mobil baru ya, jadi komponen mobil itu OEM. Jadi kalau aftermarket itu untuk replacement. Pas waktu kita ke bengkel mau ganti filter, nah ini milihnya filternya SMSM. Jadi contohnya seperti itu. Ini pemilik atau pemegang sahamnya di institusi asing 28%, jumlah investornya 169, institusi lokal itu 54%, individual asing ada 0,08%, individual lokal ada 16%. Ini retail berarti cukup banyak nih, ada 6.061 orang ya. 95% dari floating saham yang ada di bursa itu dimiliki oleh retail. Ini ada fasilitas produksi, ada di Kapok, ada Tangerang, ada radiator dan filter. Nah, ini mereknya Sakura ya. Radiatornya ADR. Nah, ini filter Sakura ini sudah lumayan terkenal ya. Ini radiator, ada kondenser, evaporator, untuk heavy equipment juga masuk mereka. Kemudian filter-filter untuk otomotif, equipment, heavy equipment, kemudian non-engineer filter. Jadi fokus di filter. Hebat ini. Untuk AC juga, air purifier, untuk industrial juga ya, mesin-mesin. Jadi hampir semua segmen masuk. Filter mobil listrik. Oh, masuk juga dia. Untuk transmisi kah? Kemudian, nah ini jelasin terkait dengan filter-filternya mobil listrik. Kemudian ada alat berat. Nah, kalau alat berat ini biasanya mahal-mahal. Ini bagus, mereka masuk ke situ. Lalu ada tangki, stamping berarti ini. Kemudian brake and fuel pipe. Masuk ke air purifier juga. OEM-nya ada Hino, Isuzu, Hitachi, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota, Daihatsu, Kubota, Yanmar, Mazda, Atlas Copco. Ini kompresor ya. Atlas Copco itu merek kompresor. DFSK, mobil Cina, Hyundai, GM, Liber ini merek Jerman, kulkas ya, dan lain-lain. 31 tahun pertumbuhan penjualan, CAGR-nya 19%. Mantap ini. Dari dulu 21 miliar di 92 menjadi 5,1 triliun di 2023. Laba bersih juga mantap ya. CAGR-nya 29%. Dividennya juga luar biasa. 19%. Terus dia juga kasih info untuk ekspor. Ini top 10 destinasi, ada USA, Amerika berarti. Naik juga nih ke Amerika. Kemudian Australia, Malaysia, Thailand, Jepang, Prancis, Singapura, Belgia, Jerman, Ekuador. Ini Amerika dengan posisi begini, ini bagus ya. Mereka jualan ke Amerika berarti ya profitnya mestinya bagus.
Terus Sakura Filter itu juga ada di Tokopedia, artinya ini di semua segmen. Emang jago ini jualannya. Ini perusahaan jago banget jualannya. Saya penasaran dengan susunan direksinya. Oke, kita lanjut ya. Pemegang saham ada PT Adrido 50%, Pak Edi Hartono, Pak Surya Hartono, Joyo Hartono 1%, 2%, 2%, Ang Andri Pribadi 2%, Runi Kunto, Bu Sumarni ini 0,0. Artinya dari sisi pemegang saham itu ada sebagian pengendali yang secara direct memiliki itu. Nah, lanjut ke laporan 2024-nya. Jadi membukukan penjualan bersih 5,1 T tahun buku 2024. Kalau dibandingkan 2023 ini naik tipis ya 1,1%. Sebenarnya bagus karena 24, 23, 24 itu posisinya hampir semua market itu lesu, tapi ini masih bisa naik ya mungkin karena ketopang ekspor ya. Kemudian laba bruto juga naik 4,2%, laba usaha naik 7,24%, penjualan bersih dari 2020, kemudian 21 naik, 22 naik, 23 naik, 24-nya naik tapi tipis. Nah, ini pertumbuhannya menurun untuk penjualan bersih. Margin laba bruto, laba bersih bagus sekali ya, kenaikannya bagus. Terus market domestik dan luar negeri. Ini yang domestik naik 0,7%, yang luar negeri naik 1,3%. Bagus. Kemudian dari segmen ada filter masih menguasai paling besar. Ini naik 3,64%. Kemudian radiator kenaikannya luar biasa ya. Kemudian karoseri turun, distribusi atau trading naik, lain-lain turun. Sehingga secara total naik 1,1%. Dari sini kita bisa masuk ke laporan keuangan. Tadi sudah disampaikan, laba bruto sudah ada. Paling saya tinggal cek mengenai laba saldonya. 2023 ini sekitar 2,6 T, bagi dividennya 143, 143, 143, 172. Berarti sekitar 450, 600-an ya. 600-an miliar ya. Sehingga dari di akhir 23 2,9. 2,6 ke 2,9 naik ya. Naik 300 miliar. Nah, 2024 dari 29 ke 32 ini juga naik. Padahal di sini sudah bagi dividen dan dividennya lebih besar daripada tahun 2023. Sehingga bisa disimpulkan ini perusahaan untuk dividen investing bagus. Bagus sekali karena tadi CAGR-nya juga bagus. Nah, tinggal kita cek apakah kebagusannya itu masih murah. Kita cek di sini. SM. Sekalian kita bandingkan ya dengan Auto dan Bram. Karena dia ini satu bidang usaha, otomotif dan komponen otomotif. Harga terakhir 1.700. Posisinya dengan 1.700 kalau EPS-nya 178 di 2024. Dividen payout rasionya 70%. Jadi kalau lihat tahun-tahun sebelumnya tuh 60 sampai 65 sampai 77%. Dia bagi dividen ke investornya. Sehingga kita asumsikan 2024 70% saja, maka dia akan bagi kira-kira 7,3%. Gede. Lumayan gede ini. Dengan 7,3 dan sudah bagi 70, maka dia bagi lagi mungkin sekitar 54. Karena tadi pembagian dividen SM ini 4 kali nih setahun. Tahun lalu bagi 120 atau 7,1, Auto tahun lalu bagi 172 atau 8,7% kalau dia bandingkan harga sekarang. Nah, kalau ngelihat ini sebenarnya Auto masih lebih murah ya. Karena Auto ini 9,6% dia punya dividen dibandingkan dengan si SM. Tapi kekuatannya berbeda. Kalau Auto itu di baterai, tapi kalau SM ini di filter. Auto tuh sebenarnya punya filter juga. Astra Nippon Gasket ya, gasket.
Ya benar ya, gasket itu filter ya. Mestinya itu. Jadi kalau dibandingkan current atau saat ini saja, memang masih lebih murah auto. Tapi penentuan kita di portofolio belum tentu semuanya kita pegang auto, karena kalau ngelihat eh, beberapa tahun sebelumnya performanya auto secara konsistensinya CAGR-nya kita juga perlu evaluasi. Saya belum evaluasi untuk auto, tapi kalau lihat dari SM-SM tadi yang CAGR-nya dividen itu 19% per tahun, maka berpotensi begini. Kalau pakai rumus 72-nya Pak Hermanto Tanoko, artinya CAGR 19% per tahun itu equal 3,7 tahun dia akan double. Akan double berarti posisinya kalau kita beli di harga sekarang, sedangkan dia 3,7 tahun, taruhlah 4 tahun ya. Taruhlah 4 tahun berarti 124 kali 4 nih. 124 kali, sorry, 124 kali 2, 248 dibagi harga sekarang ya, 1.700. Jadi 4 tahun lagi yield-nya itu sudah 14%, double dari hari ini. Maka kalau auto 4 tahun lagi masih baginya masih 189, ya kalah. Karena kalau 189 seolah-olah masih 9,6%. Sedangkan SM-SM growth-nya tadi naik terus ya. Ini ya, saya tunjukkan di sini nih. 19% untuk 19 tahun ya. Growth pembayaran dividennya. Dengan angka itu ya kita bisa asumsikan kondisinya bisa. Artinya ini perusahaan menarik sekali, menarik sekali. Kalau lagi diskon, harganya lagi turun, ini patut untuk dicicil. Nah, ini mulai agak turun kan? Nah, apalagi ke angka-angka sini ya, 1.500-an. Nah, ini patut dicicil. Lumayan ini kalau yang dapat angkanya di 1.500-an. Kita simulasi kalau harga 1.500 yield dividennya 8,3%. Bagus ya. Kan 83% kan hari ini. Oke. Kita simulasikan jika SMSM yield dividennya konsisten di 7,3% setahun. Yang ini ya, yang tengah. Maka kalau kita target dividen itu 120 juta per tahun, dengan kita nabung 2 juta per bulan, detail penjelasan ini di video-video sebelumnya sudah saya sampaikan. Dan nanti teman-teman cek aja di sana kalau yang bagi yang baru-baru baru-baru lihat video saya supaya cepat, maka akan ke hit tadi itu 1, atau 11 atau 10 juta per bulannya itu akan ke hit di tahun ke-22 ya. Tahun ke-22. Tapi 10 juta hari ini itu tidak sama dengan 10 juta 25 tahun lagi. Itu equal 18 juta. Maka kalau 18 juta itu ada di tahun ke-28. Nah, kalau seperti ini maka harus kita naikkan. Kalau yield-nya nggak naik, berarti cicilan dividen kita yang harus kita naikkan. Maksudnya cicilan kita beli sahamnya yang harus kita naikkan. Tapi kalau dividen yield-nya naik, tadi sempat kita simulasi jadi 14%. Dengan 14%, kita akan mendapatkan dividen per bulan makin bagus. Nih, di periode ke-5 bisa jadi 74 juta per bulan. Padahal nabungnya hanya sekitar 4 jutaan per bulan. Itu kalau 14% konsisten. Nah, tadi kan kalau SM-SM kan 4 tahun ya, setiap 4 tahun dia akan naik ya. Kalau CAGR-nya 19 tadi, berarti setiap 4 tahun atau 3,7 tahun dia akan double dividennya. Nah, kita lihat di simulasi sini. Setiap 4 tahun tuh berarti kan 4, 5, 6, 7. Ya, 26 ke 58 ya. Bener ya? Double ya, dari 26 ke 58. 58 ke 1, 2, 3, 4. 58 ke, bener ya? 137. 137, 1, 2, 3, 4. Nah, ini 137 ke 166 enggak 2 kali lipat. Artinya di sini nih posisi CAGR-nya pasti lebih rendah nih. Posisi 2010 sampai 2015-an. Baru nih 2 kali lipat dari 2010 ke sekitar 2016. Lah, dari 2016, 1, 2, 3, 4. Baru 2 kali lipat di 2022. Jadi CAGR 19 tahun ini, 19% ini
tidak bisa dihitung kalau di posisi yang tengah-tengah ini ya. Nah, detail-detail seperti ini sebenarnya nggak terlalu penting untuk kita kondisikan karena asalkan returnnya mereka, returnnya si SMSM ini, dividennya itu sudah lebih baik daripada bunga deposito. Tinggal kita pegangin manajemennya saja. Masih berprogres nggak setiap tahun? Masih jago jualan nggak setiap tahunnya? Ingat ya, teman-teman, semua harga, semua barang itu selalu ada harga wajarnya. Kalau kita lihat harga sekarang, SMSM lumayan mahal. Tapi kalau lihat proyeksi, lewat proyeksi ke depan, SMSM itu fair-nya ya mungkin di angka-angka sekarang tuh masih oke. Karena 7% itu masih bagus di atas bunga deposito ya. Dan dia bagi dividen juga rutin, tiap tahun bagi dividen rutin. Ini belum saya update, tapi strik bagi dividennya sudah 15 tahun. Auto ini juga belum saya update, ini masih 00. Auto juga bagi dividen rutin ya. Dari awal sampai sekarang pun bagi dividen terus. Nanti cek aja, teman-teman cek sendiri. Paling itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Kalau ada yang request-request, silahkan komen saja. Nanti ikut atau nunggu giliran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.